Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Saya percaya kita semua tentunya sehat-sehat semua ya. Amin. Tuhan pelihara kita, Tuhan pimpin setiap langkah kita, dan saya percaya kita semua punya hati yang selalu bersyukur. Walau di tengah keadaan yang sulit saat ini, kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan bagi kita, Dia adalah penolong dalam hidup kita, dan hanya kepadanya kita mau berseru dan berserah kepada Dia. Bersyukur Tuhan Yesus, di tengah pandemi ini Tuhan, kami boleh Tuhan Yesus melangkah bersama-Mu ya Tuhan. Senantiasa Tuhan kami ingin berseru kepadamu Tuhan, sebab Kau adalah penolong dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau pun batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, mau katakan Kau Tuhan adalah penolong dalam hidup kami. Haleluya Bapa. Mau bersyukur kepadamu Tuhan, kami percaya Tuhan. Kau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau pun batuku dan pertahananku, Yesus, Kau memenangkanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku.
Kami mau sembah Kau Tuhan, kami mau puji Engkau Yesus. Haleluya. Kau Tuhan kekuatan kami Bapa, Kau Tuhan. Oh, pengharapan kami hanya padamu Tuhan, hanya padamu Yesus. Kami berseru kepadamu Tuhan, sebab Kau Allah kami. Haleluya. Padamu ku berseru Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Kau baik Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu Tuhan ajaib Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Di tengah pandemi Tuhan saat ini Tuhan, kami tahu Tuhan Kau punya rencana Tuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Kau punya rencana Tuhan bagi bumi ini Tuhan. Biar Tuhan Yesus kami Tuhan Yesus boleh hidup senantiasa Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami manusia Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan yang menuntun kehidupan kami Tuhan. Kami Tuhan Yesus ingin selalu Tuhan percaya dan bergantung Tuhan kepadamu Tuhan. Biar Engkau Tuhan Yesus yang menjadi penolong Tuhan dan penuntun kehidupan setiap langkah hidup kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami tidak salah langkah dan kami tidak jatuh Tuhan dalam pencobaan Tuhan. Tapi Tuhan kami tetap Tuhan berdiri Tuhan teguh di dalam iman kami kepadamu ya Bapa. Yang Engkau Tuhan mengurapi kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus memimpin kehidupan kami Tuhan. Jemaatmu yang ada di rumah atau di tempat ini Tuhan. Yang Engkau mengurapi setiap kami semua Tuhan. Dan kami memuji muliakan nama Tuhan. Itulah kecepatan Tuhan yang berikan kepada kami Tuhan. Baik di rumah ataupun di sini Tuhan, kami boleh memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami tidak ingin sia-siakan Tuhan waktu dan kesempatan ini Tuhan. Ya kami Tuhan selalu mulut kami Tuhan ingin memuji memuliakan Kau Tuhan dan selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya kami Kau Tuhan Yesus beracara di tengah kami dan Kau memberkati Tuhan ibadah online ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, kita percaya Tuhan Yesus selalu memelihara kehidupan kita. Sebab Tuhan Yesus adalah Allah Tuhan yang sangat baik. Dia adalah gembala kita, Dia adalah penolong kehidupan kita. Dan kita mau selalu berseru dan berpasrah kepadanya. Kita mau memuji meninggikan nama Tuhan. Dan mau mengatakan bahwa tiada Allah, tiada Tuhan yang paling baik selain Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau lewati kesulitan hidup ini bersama Tuhan. Kita mau hari demi hari bersama Tuhan. Dan akan pujian kita. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, baik begitu baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yesus baik bagi kita semua. Yesus baik bagiku. Yesus baik
bagimu. Haleluya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Sudah merasakan kebaikan Tuhan, amin. Dia pelihara hidup kita di tengah masa krisis dan tengah masa kesulitan ini. Dia tetap mencukupi setiap kebutuhan kita. Yang percaya Tuhan selalu menuntun setiap langkah kita, dan Dia buka jalan keluar dari tengah kesulitan kita. Dan tiada satu nama, yaitu nama lain di bumi ini yang memberikan keselamatan selain kepada nama Yesus. Kita mau percaya dan senantiasa berseru kepadanya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Barang saya percaya kepada kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita angkat pujian kita. Yesus jalan kebenaran. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Dan ku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Dan ku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dan Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yes, Yesus Tuhan kita, Dialah Sang Juru Selamat bagi umat manusia. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Inilah firman Tuhan, ya dan amin. Dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Dan kita percaya janji Tuhan boleh melingkupi kehidupan kita. Dan kita mau masuki firman Tuhan, kita mau berdoa, kita mau menaikkan pujian kita seperti Yabes berdoa. Kiranya Tuhan segala
malapetaka Tuhan Yesus menjauh daripada kami. Kau melingkupi dan melindungi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan boleh melingkupi sepanjang hidup kami Tuhan. Hingga kami boleh melewati Tuhan kesulitan dan wabah ini Tuhan. Kami aman dalam lindungan Tuhan, dan kami semua Tuhan Yesus terlindungi. Haleluya Bapa. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku. Jangan katakan kiranya Tuhan. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada wabah corona Tuhan, daripada wabah corona sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan, Kau mendengarkan dan menjawab doa kami. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa aku. Firman Tuhan yang serahin kepada hambanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, atas kekuatan, kesehatan, kasih karunia, keselamatan yang Kau berikan pada kami semua, sehingga sampai saat ini pun kami selalu sehat, tidak kekurangan suatu apapun, karena kami selalu dalam pelindungan Engkau ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, hamba akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan
menjadi berkat bagi kami semua yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Biar kami semua dikuatkan, diteguhkan, bahkan dikokohkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar pada saat ini Engkau urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, dengan hikmat kuasa perwahyuan yang dari Engkau Tuhan. Agar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, Kau berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Biar semua kami pada hari ini kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita beribadah. Untuk semua jemaat GBI Berdikari 2 yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah online ini, biar pada hari ini kita semua dikuatkan, diteguhkan, bahkan dikokohkan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya percaya saudara dan saya sampai saat ini selalu dalam perlindungan Tuhan. Amin. Karena Tuhan selalu menjaga umat-umatnya yang setia dan taat kepadanya. Amin. Pada hari ini firman Tuhan mengingatkan kita lewat kejadian yang terjadi di dunia ini. Kadang-kadang kita berpikir, mengapa semua ini harus terjadi? Dan apa dan kapan, sampai kapan semua ini akan berakhir? Dunia seakan tercengang oleh keadaan wabah virus corona ini. Kita sering berdoa, kita sering berteriak minta tolong sama Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak mendengar kita, seakan-akan Tuhan tidak mau menolong kita. Tetapi ingat, firman Tuhan mengingatkan kita, bukannya tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan kita, bukan kupingnya kurang tajam pendengarannya untuk mendengarkan seruan doa kita, tetapi yang mengingatkan kita pada pagi hari ini, kita diingatkan Tuhan harus belajar introspeksi diri. Amin. Apa yang sudah kita lakukan, kesalahan dan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Di sini kita diajarkan lewat permasalahan yang terjadi saat ini, lewat wabah virus corona ini, kita diingatkan oleh Tuhan, kita harus belajar untuk introspeksi diri. Apa kesalahan yang sudah kita lakukan saat ini? Mungkin saat ini kita banyak kesalahan terhadap saudara-saudara seiman kita, ataupun kepada orang tua kita, ataupun kepada teman-teman kita. Mulailah pada saat hari ini kita belajar untuk mengampuni mereka semua. Kita belajar untuk berdamai kepada mereka semua. Amin. Biar lewat permasalahan yang terjadi ini, Tuhan mengizinkan semuanya terjadi, agar kita belajar untuk mawas diri, belajar untuk rendah hati, untuk mengoreksi siapa diri kita ini dan apa kesalahan kita kepada orang lain, juga kepada Tuhan. Poin yang pertama adalah kita harus belajar untuk introspeksi diri. Karena semua ini, kejadian yang terjadi di dunia ini tidak luput dari pandangan Tuhan. Bukannya Tuhan mau membiarkan kita, bukannya Tuhan tidak mau menyelamatkan kita, tapi kita diingatkan sama Tuhan, kita harus belajar introspeksi diri. Karena kita lihat ayatnya di Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kita diingatkan pada pagi hari ini agar kita belajar mengintrospeksi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan pada Tuhan? Apa yang sudah kita lakukan kepada saudara-saudara kita? Mungkin kita punya kesalahan. Marilah mulai saat ini kita berdamai kepada sesama kita. Amin. Kita berdamai kepada Allah, supaya bangsa ini, umat Tuhan di dunia ini akan cepat dipulihkan oleh Tuhan lewat
kita dengan kerendahan hati untuk belajar introspeksi diri. Poin yang kedua yaitu di dalam setiap kejadian ini Tuhan mengingatkan kita untuk belajar mengandalkan Tuhan. Amin. Saat ini terjadi penderitaan yang sangat panjang kepada semua umat manusia. Banyak orang-orang yang tidak bisa mencari nafkah. Apalagi orang-orang yang pencariannya hanya kecil-kecilan, banyak yang tutup. Pengusaha-pengusaha besar pun banyak yang tutup. Karyawan banyak yang di PHK. Karena apa? Karena keadaan yang seperti ini. Tetapi lewat keadaan seperti ini kita diingatkan Tuhan agar kita selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti hidup kita diberkati. Saya percaya sampai saat ini, walaupun keadaan virus corona ini merajalela di Indonesia, saya percaya anak-anak Tuhan tidak ada yang kekurangan. Amin. Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Di tengah krisis virus corona ini, ada berkat mengalir datang kepada anak-anak Tuhan. Amin. Karena semua itu saya juga alamin. Beda kalau kita hidupnya mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita hidup kekurangan. Tuhan tidak membiarkan kita hidup dalam kesengsaraan. Tapi Tuhan tetap memelihara kita di dalam keadaan krisis penderitaan yang berkepanjangan ini. Di sini kita diingatkan sama Tuhan agar kita mau mengandalkan Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, hidup kita selalu akan berbuah-buah. Hidup kita selalu menjadi berkat juga buat orang. Kita diingatkan sama Tuhan supaya kita menjadi berkat buat orang. Hidup kita harus mengandalkan Tuhan. Inilah poin yang kedua yang diingatkan Tuhan lewat peristiwa yang terjadi saat ini. Poin yang ketiga yaitu kita harus melakukan kehendak Tuhan. Kita lihat ayatnya di dalam 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Walaupun wabah virus corona ini melanda dunia, melanda Indonesia, tetapi orang yang hidupnya di dalam kebenaran firman Tuhan, yang hidupnya melakukan kehendak Allah, dia akan tetap hidup selama-lamanya. Amin. Virus corona ini akan hilang lenyap dengan begitu saja. Karena dunia, dikatakan dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Jadi kita diingatkan sama Tuhan, kita harus melakukan kehendak Allah. Apa kehendak Allah itu? Yaitu perintah-perintah Allah, keinginan Allah. Kita harus melakukan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Karena kalau kita hidup melakukan perintah-perintah Tuhan dengan setia, kita akan diangkat menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dan kita akan terus naik bukannya turun. Amin. Kita akan selalu hidupnya selalu penuh dengan berkat Tuhan. Makanya kita diingatkan pada hal yang ketiga ini lewat kejadian yang terjadi saat ini. Hidup kita harus melakukan kehendak Allah. Yang bekerjalah dengan jujur. Yang menjadi hamba Tuhan, lakukanlah dia penyampaian firman Tuhan. Lakukanlah kehendak Allah. Lakukanlah dia setiap harinya pergumulan dengan Tuhan, berdoa. Jadi kita diingatkan sama Tuhan agar hidup kita harus melakukan kehendak Allah. Saya percaya dan yakin bahwa dengan doa kita, dengan kualitas doa kita yang kita tingkatkan setiap hari, dan kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan,
bebas dari segala dosa, dan kita mengandalkan Tuhan, pasti saya yakin semua ini akan lenyap dengan begitu saja. Virus corona ini akan hilang dari dunia ini, juga dari Indonesia, khususnya tidak menyentuh kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini. Amin. Asal hidup kita melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan pada kita, belajar introspeksi diri kita, apa yang sudah kita lakukan, dosa-dosa kita kepada Tuhan, kepada sesama kita. Yang kedua, kita selalu mengandalkan Tuhan, harus banyak berdoa, tingkatkan jam doa kita. Yang bisa doa puasa, saya yakin dan percaya semuanya ini akan berakhir, dan kita semua dunia, Indonesia, umat Tuhan terbebas dari virus corona ini. Tuhan akan memberkati dunia ini, Tuhan memberkati bangsa Indonesia, Tuhan akan memulihkan umat Tuhan yang ada di dunia ini, dan juga Tuhan memulihkan umat Tuhan yang ada di GBI Berdikari 2 ini. Amin. Biarlah lewat firman Tuhan yang singkat ini kita diingatkan, kita harus belajar untuk 3 hal yang sudah Tuhan sampaikan pada kita. Biar firman Tuhan ini yang pendek, singkat, tapi dimengerti oleh jemaat, dan kita diberkati oleh firman ini. Doa firman Tuhan dan doa berkat saya serahkan pada Bapak Gembala. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini yang tidak bersama dengan kami, dan kami percaya walaupun saat ini kita tidak bersama-sama ada di rumah Tuhan, tetapi saya percaya bahwa kita semua masing-masing yang berada di rumah kami sendiri akan mendapat asupan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus apapun yang terjadi di dalam setiap pribadi kita masing-masing. Semuanya ini kita percaya kalau kita memiliki keyakinan dan iman yang terarah kepada Tuhan kita, segala masalah boleh datang, sakit penyakit boleh hadir dalam setiap pribadi kita, tetapi Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan mengantar kita di dalam kesembuhan, bahkan Tuhan menyatakan kemuliaannya di dalam setiap pribadi kita. Biarlah firman Tuhan yang siang hari ini sudah disampaikan oleh hambanya menjadi satu berkat dan pemikiran melalui iman kita. Marilah kita hadapkan pribadi kita masing-masing kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena hanya pertolongan Tuhan di dalam setiap perkara apa yang kita hadapi, maka kita mampu melewatinya, bahkan bukan hanya mampu melewati segala masalah dan persoalan, dan Tuhan membuka jalan dalam kesulitan apapun juga. Baik Bapak Ibu Saudara yang tidak bersama dengan kami, yang di dalam ibadah online season yang ke-6 ini, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya ingin menyanyikan satu buah lagu untuk pujian kita. Karena kemurahan Tuhan ku ada saat hari ini, karena kebaikan Tuhan dan itu terjadi bagiku. Oleh karena
bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah yang selalu peduli dalam setiap kehidupan orang percaya, kami bersyukur terima kasih kalau pada siang hari ini kami bisa ada di rumah-Mu ini melaksanakan ibadah online ini semuanya Tuhan, karena kasih, anugerah dan kebaikan penyertaan-Mu sepanjang hari dalam hidup kami, sehingga kami boleh bisa ada di rumah-Mu ini Tuhan. Demikian juga saat ini Engkau sudah memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya firman yang disampaikannya Tuhan menjadi satu berkat dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, baik mereka yang ada dimanapun mereka berada Tuhan, yang tidak bersama dengan kami saat ini, tetapi kami tahu Engkau ada di mana-mana dan Engkau selalu berada di dalam setiap hati orang yang percaya kepadamu ya Bapa. Kiranya berkat anugerah-Mu selalu ada di dalam kesehatan bagi mereka, dan Engkau berikan keselamatan di dalam kehidupan mereka, apapun boleh hadir dan datang dalam setiap kehidupan kami. Satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga untuk pemerintah kami yang dipimpin oleh Bapak Jokowi. Engkau yang begitu luar biasanya Tuhan memberikan hikmat yang sangat dahsyat kepada Presiden kami, mulai dari pembantunya, menteri dan segala kabinet yang dipakai ya Tuhan untuk membasmi wabah corona ini ya Bapak. Khusus kami berdoa untuk anggota-anggota medis. Kiranya Tuhan Kau beri kekuatan, Kau beri juga kesembuhan bagi mereka semua Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada yang dapat melawan kuasa-Mu kecuali Engkau sendiri dia Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu, apa yang Engkau kehendaki Tuhan akan terjadi. Dan Allah yang memiliki kemurahan dalam hidup kami, maka kami berserah kepadamu Bapa. Semuanya sesuai apa yang Kau kehendaki, terjadilah kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan pulang, baik saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang masih berada di rumah. Kiranya Tuhan akan memberkati kita. Apa yang kami terima dan kami dengar saat ini menjadi satu acuan dalam hidup kami untuk selalu mengevaluasi di dalam pribadi kami masing-masing Tuhan, supaya kami dapat melakukannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara yang tidak bersama dengan kami ada di rumah masing-masing, mari kita angkat tangan kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menyinari kita semua dimanapun saudara berada. Kasih anugerah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai saat siang hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya semua kita katakan bersama-sama, amin. Kami memuji kebesaran